Tidak ada yang menyangka, siang itu dia masih tertawa lepas, sibuk dengan urusan dunia yang seakan tak ada habisnya. Waktu terasa panjang. Segalanya terasa masih bisa ditunda. Azan berkumandang berkali-kali, tapi ia hanya berkata, "Nanti saja." Namun malam itu, semuanya berubah. Tubuhnya terbujur kaku, diantar ke tempat yang gelap dan sunyi, sendirian. Dan saat langkah kaki terakhir menjauh, sesuatu yang dulu selalu ia tunda, akhirnya datang. Bukan lagi bisa dihindari, bukan lagi bisa ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita merasa waktu masih panjang? Merasa tenang karena berpikir, nanti saja sholatnya. Masih sempat, sebentar lagi, habis ini, setelah urusan selesai. Tanpa sadar, itu jadi kebiasaan yang terus diulang. Hari demi hari berlalu, dan kita tetap merasa semuanya baik-baik saja. Tapi, bagaimana kalau nanti itu ternyata tidak pernah datang? Bagaimana kalau ada satu momen di mana kita ingin kembali? Namun, waktu banner-banner sudah tertutup rapat. Di cerita ini, ada satu kejadian di dalam kubur yang mungkin akan membuat kita bertanya, masih pantaskah kita terus menunda? Dia bukan orang yang dikenal buruk. Di mata orang lain, hidupnya biasa saja. Bahkan bisa dibilang baik. Ia ramah, suka membantu, tidak pernah mencari masalah. Senyumnya mudah, tawanya ringan. Tidak ada yang menyangka ada sesuatu yang perlahan menggerogoti hidupnya. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terus berulang setiap hari. Setiap kali azan berkumandang, ada jeda kecil di hatinya. Seperti ada panggilan yang mengetuk, pelan tapi pasti. Namun, selalu saja ia menundanya. Sebentar lagi sibuk, nanti saja, masih ada waktu. Awalnya hanya sekali dua kali, lalu menjadi kebiasaan, lalu menjadi sesuatu yang terasa normal. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, bangun, bekerja, bercanda, tertawa, seolah tidak ada yang salah. Bahkan ketika waktu sholat hampir habis, ia masih merasa tenang. Seolah-olah waktu akan selalu menunggunya. Yang lebih berbahaya, bukan karena ia tidak tahu. Ia tahu itu penting, ia tahu itu kewajiban. Tapi karena ia merasa masih punya banyak waktu. Dan dari situlah semuanya bermula. Bukan dari dosa besar yang terlihat jelas, tapi dari kebiasaan kecil yang terus dianggap sepele. Pagi itu datang seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda, tidak ada firasat. Matahari tetap terbit, udara terasa biasa, dan hidup berjalan seperti seharusnya. Ia bangun, membuka mata, lalu kembali tenggelam dalam rutinitas yang sama tanpa pernah banner-banner berpikir bahwa hari itu bisa jadi yang terakhir. Ia masih sempat bercermin, merapikan diri, bahkan tersenyum melihat pantulan wajahnya. Dunia terasa begitu dekat, begitu nyata. Rencana-rencana kecil masih tersusun di kepalanya. Ada hal yang ingin ia selesaikan, ada waktu yang ia yakin masih panjang. Lalu azan itu kembali terdengar, jelas, memanggil, seperti biasanya. Dan seperti biasanya juga, ia menundanya lagi. Sebentar lagi, katanya dalam hati. Satu kalimat sederhana, yang sudah terlalu sering ia ulang. Waktu terus berjalan, jarum jam tak pernah berhenti. Kesibukan datang silih berganti, mengalihkan perhatiannya, membuatnya lupa bahwa ada sesuatu yang seharusnya ia dahulukan. Hingga sore itu tiba, tidak ada yang benar-benar siap saat itu terjadi. Tubuhnya tiba-tiba melemah. Nafasnya terasa berat. Dunia yang tadi terasa ramai, perlahan menjauh. Suara-suara menjadi samar. Pandangan mulai gelap. Dan di detik-detik terakhir itu, mungkin untuk pertama kalinya ia sadar bahwa sebentar lagi tidak selalu benar-benar datang. Waktu yang ia kira masih panjang, ternyata sudah habis. Tepat di hari itu, gelap itu datang perlahan, lalu menetap. Bukan seperti malam yang biasa ia kenal, yang masih ditemani cahaya lampu atau suara manusia. Ini gelap yang benar-benar sunyi, menekan, seolah menutup semua arah. Tubuhnya telah dibaringkan, tanah mulai menutup. Suara tangisan yang tadi terdengar jelas, kini semakin jauh. Langkah kaki orang-orang yang ia kenal, satu persatu pergi meninggalkannya. Dan ketika semuanya benar-benar hening, ia tersadar, ia sendirian. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi waktu yang bisa ia kejar. Tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, "Tunggu sebentar." Ruang itu terasa sempit, semakin sempit. Dingin merayap perlahan, menyentuh kesadaran yang belum sepenuhnya hilang. Dan di tengah keheningan itu,
Pikirannya mulai berlari, mengulang semuanya. Setiap azan yang pernah ia dengar, setiap nanti yang pernah ia ucapkan, semuanya kembali, satu persatu, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin menjawab panggilan itu. Bukan karena kewajiban semata, tapi karena ia sadar, itu adalah kesempatan. Kesempatan yang dulu selalu ada, tapi kini, sudah tidak lagi. Di dalam gelap itu, ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan, bahwa waktu bukan miliknya. Di dalam sunyi yang menekan itu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, selain merasakan. Bukan rasa takut yang tiba-tiba datang, tapi penyesalan yang perlahan tumbuh, lalu memenuhi seluruh kesadarannya. Ia mulai mengingat, bukan hanya satu dua kejadian, tapi potenggan-potenggan kecil, yang dulu terasa biasa. Saat ia mendengar azan, tapi memilih tetap duduk. Saat ia tahu waktunya sempit, tapi tetap berkata, nanti saja. Dulu, semuanya terasa ringan, seolah tidak ada konsekuensi, seolah selalu ada waktu untuk memperbaiki. Tapi di tempat ini, tidak ada lagi nanti. Ia ingin bangkit, ingin sekali saja berdiri, mengambil wudhu, lalu sujud, memanggil waktu yang dulu begitu mudah ia abaikan. Namun, tubuhnya diam. Waktu tetap diam, dan kesempatan benar-benar hilang. Yang tersisa, hanya kesadaran yang menyakitkan, bahwa yang ia tunda selama ini bukan hal kecil, bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar kewajiban yang bisa digeser sesuka hati, melainkan sesuatu yang diam-diam menentukan apa yang ia rasakan sekarang. Dan di tengah penyesalan itu, ia mulai mengerti satu hal yang dulu tak pernah ia rasakan, bahwa menunda kebaikan seringkali berarti kehilangan kesempatan selamanya. Jika saja ia masih diberi satu kesempatan, bukan untuk kembali lama, bukan untuk mengulang semuanya. Cukup satu momen saja, satu sujud yang dulu selalu ia tunda. Mungkin itu yang akan ia pilih. Di dalam sunyi itu, tanpa suara, tanpa kata, hatinya seperti berteriak. Bukan karena marah, tapi karena sadar, semuanya sudah jelas, tapi ia memilih menunda. Ia membayangkan, jika ada orang yang bisa mendengarnya sekarang, jika ada yang masih hidup, masih punya waktu, masih bisa berdiri saat azan berkumandang. Ia ingin sekali menyampaikan sesuatu. Jangan tunggu seperti aku. Karena yang terlihat kecil di dunia, seringkali berubah menjadi sangat besar saat semuanya sudah terlambat. Ia ingin menceritakan betapa cepatnya waktu berlalu. Betapa seringnya manusia merasa masih punya kesempatan. Padahal, waktu itu bisa berhenti kapan saja, tanpa peringatan. Dan yang paling ia sesali, bukan karena ia tidak pernah tahu, tapi karena ia tahu dan tetap menunda. Jika saja pesan itu bisa sampai, mungkin akan ada seseorang di luar sana yang berhenti sejenak saat azan terdengar, lalu memilih untuk tidak mengatakan, nanti saja. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan waktu yang lebih panjang, tapi keputusan kecil untuk tidak menunda lagi. Cerita ini mungkin terasa seperti kisah orang lain, tapi kalau kita jujur, ada bagian dari diri kita yang pernah ada di sana. Di antara kata nanti, di antara rasa yakin bahwa waktu masih panjang, padahal hidup tidak pernah benar-benar memberi tanda kapan semuanya selesai. Hari ini kita masih punya kesempatan, masih bisa mendengar, masih bisa memilih, dan mungkin yang paling menakutkan bukan tentang kematian itu sendiri, tapi tentang kebiasaan kecil yang kita anggap biasa, namun diam-diam sedang membentuk akhir kita. Kita sering merasa masih punya banyak waktu, menunda hal yang kita tahu penting, hanya karena merasa aman dengan nanti. Padahal kenyataannya, tidak ada yang benar-benar tahu berapa sisa waktu yang kita punya. Hari ini terasa panjang, tapi bisa saja itu adalah hari terakhir yang kita jalani tanpa kita sadari. Dan yang paling sering terjadi, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita terlalu terbiasa menunda, sampai akhirnya, yang tersisa hanya penyesalan. Karena kita tidak pernah benar-benar mulai. Kalau sampai di titik ini, kamu masih menonton. Mungkin ada sesuatu yang sedang mengetuk hatimu. Bukan kebetulan kamu ada di sini. Mungkin ini pengingat yang selama ini kamu butuhkan. Coba berhenti sejenak setelah video ini. Tarik napas, dan tanya ke diri sendiri. Berapa kali kita sudah menunda hari ini? Kalau cerita ini terasa dekat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang terdekatmu. Siapa tahu, ini jadi pengingat untuk mereka juga. Semoga kita semua masih diberi waktu untuk tidak menunda lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.